Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Melia dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D. Sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia, jurnal tentang pemakaian huruf dan kata. Pembahasan yang pertama itu ada partikel. Partikel adalah kata tugas yang dilekatkan pada kata yang mendahulunya. Kemudian ada pembagian partikel. Yang pertama, yang A, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Kemudian, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Kemudian contoh ketiga, siapakah gerangan dia? Kemudian pembagian partikel yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun spasi apa spasi pun yang dimakannya ia tetap kurus. Untuk catatannya, kelompok yang lazim dianggap padu, misalnya adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, ditulis serangkai. Kemudian pembagian yang ketiga adalah partikel per, yang berarti mulai, demi, tiap, ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahulunya atau mengikutinya. Misalnya, pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April. Kemudian contoh kedua, mereka masuk ke dalam ruangan 1/1. Kemudian contoh yang ketiga, harga kain ini Rp2.000 per helai. Kemudian ada singkatan. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Pembagian singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, A besar, S besar, Krama Wijaya. Kemudian yang kedua, Muh Yamin. Kemudian yang ketiga, BPK Bapak. Kemudian yang kedua itu pembagian singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Pembagian singkatan yang ketiga adalah singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan 1 tanda titik. Misalnya, DLL dan lain-lain, DSB dan sebagainya, SDA sama dengan atas. Kemudian pembagian singkatan yang keempat, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan titik. Misalnya CU, kuprun, kemudian KG, kilogram, kemudian TNT, trinitrotoluene. Kemudian selain ada partikel dan singkatan, ada juga akronim. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Pembagian akronim. Pembagian akronim. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis secara seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya, ABRI, huruf gede semua, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian LAN,
lembaga administrasi negara. Kemudian PASI, Persatuan Atlet Seluruh Indonesia. Kemudian pembagian akronim yang kedua adalah akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalnya AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian BAPENAS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian ada IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Terus pembagian akronim yang ketiga adalah akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pemilu, pemilihan umum. Terus radar, radio detecting and ranging. Kemudian yang ketiga rudal, peluru kendali. Catatannya, jika dianggap perlu membentuk akronim, hendaknya diperhatikan syarat-syarat berikut. Yang pertama, jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia. Yang kedua, akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.